Oke, yang masuk. Recordnya biar jalan dulu. Oke. Oke, Mbak Dinda dan kawan-kawan, silakan bisa dimulai ya presentasinya. Bisa share screen ya? Bisa, Bu. Itu Oke. saya udah nongol kan, Bu ya? Belum sih, Mbak, belum nongol. Belum ya, Bu. Bentar Yang ya, Bu. lainnya? Oke. Itu aksesnya bisa sih, nggak harus dari saya. Yang mau share screen siapa? Dari kelompok yang di hari ini bertugas, yang mau share screen materi siapa? Mbak Dinda atau siapa? Saya, Bu. Cuma ini saya sudah share screen, tapi di Ibu belum nongol ya, Bu? Sebentar, sebentar. Oh iya, sebentar. Oke, sudah. Tadi saya tutup ininya, jadi nggak kelihatan. Oke, Mbak Dinda, dibuka dulu ya dengan salam. Kemudian berikutnya berdoa dulu ya, berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan. Habis itu masuk ke materi. Setelah presentasi dari tim kelompok, nanti dilanjutkan sesi tanya jawab ya. Tanya jawabnya dibagi jadi 2 bagian. Sesi pertama 5 pertanyaan dulu ya teman-teman ya. 5 pertanyaan dulu, berikut kalau misalkan 5 pertanyaan sudah dijawab, baru 5 pertanyaan lagi. Tapi kalau misalkan waktunya tidak mencukupi ya berarti di sesi kedua tinggal sisa pertama. Mungkin ya 3 atau 2 lagi tergantung waktunya ya. Oke, silakan Mbak. Dimulai dari sekarang sudah bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Aduh, saya nggak. Bentar ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan materi mengenai bab 4, sebelum menjelaskan lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Eh, Untuk yang pertama langsung aja jelasin materinya. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan pengertian penghasilan menurut perpajakan
itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan umum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Nah, undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak sudah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka subjek pajak ini akan disebut sebagai wajib pajak. Subjek pajak ini dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ini di mana subjek pajaknya dikategorikan ke dalam subjek pajak dalam negeri apabila seseorang yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, atau orang pribadi yang dalam 1 tahunnya dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau tidak berniat untuk tinggal di Indonesia dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, atau orang pribadi yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Contoh subjek pajak luar negeri, misalnya itu Badru adalah orang Indonesia atau WNI yang lahir di Indonesia, besar dan tumbuh di Indonesia hingga kuliah juga di Indonesia. Kemudian setelah dia lulus dari kuliahannya, si Badru bekerja di Amerika. Nah, dan dia bekerja di suatu perusahaan terkenal di sana. Nah, karena si Badru udah kerja di Amerika, nantinya dia hanya bisa kembali ke Indonesia ketika sedang mengambil cuti di tempat pekerjaannya. Yaitu maksimal cutinya itu adalah 12 hari. Karena adanya kesibukan yang sangat padat, si Badru ini nanti hanya bisa pulang ketika memperingati hari perayaan keagamaannya. Jadi dalam kasus ini, Badru adalah warga negara Dalam kasus ini, Badru adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika dan hanya bisa kembali saat dia cuti saja. Dan juga dia bisa bekerja di Amerika kan udah 3 tahun, maka walaupun dia WNI, dia akan dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Kenapa? Karena dia sudah bekerja lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Oh ya, sebelum itu 100 maksud dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun itu maksudnya kita tuh tidak harus tinggal dari hari pertama sampai ke 183 hari, tetapi kita bisa tinggal di Indonesia selama 30 hari, lalu kembali ke negara yang kita tinggali, lalu kembali lagi ke Indonesia sampai seterusnya sampai mencapai 183 hari. Maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri karena dia menetap di Indonesianya lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, lanjutnya ke dalam perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Dalam hal objek pajaknya, wajib pajak dalam negeri ini penghasilannya berasal dari dalam negeri dan luar negerinya. Sedangkan kalau dalam wajib pajak luar negerinya, dia penghasilannya hanya dari Indonesia. Lalu untuk wajib pajak dalam negeri berdasarkan perhitungannya yaitu berasal dari penghasilan neto yang dikali tarif.
di mana penghasilan neto ini berasal dari penghasilan bruto dikurangi oleh beberapa item pengurangan lalu didapatkan penghasilan netonya. Nah, bagi wajib sedangkan kalau wajib pajak luar negeri dikenakan pajak bersama penghasilan bruto. Untuk wajib pajak luar negeri penghasilan berdasarkan tarif pasal 26, sedangkan yang di dalam negeri berasal dari tarif pajak pasal 17 dan wajib menyampaikan SPT. Kalau di dalam negeri, kalau di luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Apa sih SPT? SPT itu adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pajak subjektif. Kewajiban Maaf pajak Mbak subjektif. Dinda sebentar, bisa di-on-kan kameranya Mbak? Sama teman-teman yang lain juga biar kelihatan ya. Oh iya Bu, baik. Maaf Bu. Oke. Nah, kan biar kelihatan yang presentasi siapa. Nah, silakan. Yang lain juga ya, di-on-kan ya. Ya, lanjut Mbak. Iya Bu. Terus kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif ini dimulai dari subjek pajak dalam negeri orang pribadi ini dimulai saat orang tersebut dilahirkan dan berakhir ketika subjek pajak dalam negeri orang pribadi ini meninggal atau meninggalkan Indonesia selamanya. Lalu dimulai dari subjek pajak dalam negeri badan saat dimulainya dia mendirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui BUT atau badan usaha melalui BUT saat menjalankan usaha, sedangkan berakhir subjek pajak luar negeri melalui BUT itu saat tidak menjalankan usaha. Lalu dimulai dari subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT, yaitu saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT itu saat tidak menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bentuk usaha tetap ya, BUT bacanya. Iya Bu, maaf saya lupa. Ya, lanjut. Selanjutnya, yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak. Yang pertama itu ada kantor perwakilan dari negara asing. Kedua itu ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan negara yang bersangkutan memberikan perilaku yang baik. Memberikan perlakuan balik. Lalu yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan yang keempat, ada pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan seseorang WNI atau warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya kita ke dalam objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima baik dari Indonesia maupun luar negeri dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam objek pajak ini adalah pendapatan atau gaji. Lalu ada hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan, atau pengalihan harta, di mana keuntungan karena penjualan ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
Lalu keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Lalu ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ke keuntungan karena mendapat keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecamatan yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Nah, kembali ke dalam yang termasuk ke dalam objek pajak, yaitu ada penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, ada keuntungan karena pembebasan utang, ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, dan ada selisih lebih karena kembali pembayaran aktiva, lalu ada premi asuransi, lalu ada iuran yang diterima atau diperoleh, lalu ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, lalu ada penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, lalu ada imbalan bunga, serta ada surplus Bank Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Ningtyas. Yang tidak termasuk objek pajak yang pertama ada bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah yang berhak menerima sumbangan, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua ada harta hibahan, yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menko, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia. Yang ketiga ada harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima ada bayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi tribuna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam ada dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, ada daerah perseroan terbatas BUMN dan BUMD yang dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Selanjutnya ada iuran. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kedelapan ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagai mana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ke-9 ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
Yang selanjutnya ada penghasilan yang diterima perusahaan modal tempura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut. Yang pertama merupakan perusahaan mikro, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua ada sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang selanjutnya ada beasiswa. Ya, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada visa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai penghasilan kena pajak wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak. Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada menggunakan pembukuan, yang kedua dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak terakhir. Dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan, tapi wajib mencatat. Maaf Mbak Ayu Ningtyas, bisa dibaca per poinnya saja ya yang ada di PPT. Untuk penjelasannya nanti jika ada yang bertanya baru dijelaskan ya. Karena kan kita durasinya kan terbatas ya. Oke. Sini ada menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan. Berikut ada satu penghitungan pajak yang terutang dengan menggunakan perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak Panto, kawin, istri tidak bekerja, dan mempunyai 2 orang anak. Dia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta. Saya bisa presentasi norma untuk dokter di Jakarta 50%. Penerimaan bruto praktik dokter di rumah di Jakarta setahun sampai 500. Penghasilan neto dihitung sebagai berikut. Penghasilan bruto RP 500 juta. Tarif norma penghasilan neto sama dengan 50%. Penghasilan neto sama dengan 50% dikali 500 juta. Sama dengan hasilnya RP 250 juta. Penghasilan tidak kena pajak. Cara menghitungnya untuk wajib pajak sendiri RP 54 juta. Untuk wajib pajak kawin itu sama dengan 4.500. Tambahan untuk 2 anak 4,5 juta dikali 2 sama dengan 9 juta. Jadi total untuk PTKP 67.500. Penghasilan tidak kena pajak PTKP. Besarnya PTKP setahun yang berlaku di bentar.
Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah yang pertama ada 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, yang kedua Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, yang ketiga ada Rp 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung. Tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya itu ada 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya itu 25%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya itu 30%. Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dalam peraturan pemerintah. Iya. Yang selanjutnya ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif pajak yang diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diturunkan menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Amalia. Cara menghitung pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara bentuk usaha tetap. Setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPH pasal 17. Yang dimana UU PPH pasal 17 ini merupakan aturan yang tertera pada UU nomor 36 tahun 2018 tentang pajak penghasilan UU PPH. UU PPH pasal 17 merupakan pasal yang sangat terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Untuk menghitung PPH dapat digunakan rumus untuk menghitung pajak penghasilan wajib pajak dapat menggunakan yang pertama penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Yang kedua, penghasilan neto dikali tarif pasal 17. Dan yang ketiga, penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH dikali tarif pasal 17. Kemudian cara menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, Din belum selesai. Yang pertama, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Yang kedua, penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Dan yang ketiga, penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Udah, lanjut, Min. Kemudian
pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam ketentuan mengenai pajak penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan objek pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final tetap dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT, hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak. Lanjut, Ben. Cara melunasi pajak yang pada dasarnya wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara, yaitu satu, pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi A. Pembayaran sendiri oleh wajib pajak PPh pasal 25 untuk setiap masa pajak. Yang B. Pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga, orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah, berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak. Dan yang kedua itu pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk satu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa pajak yang penghasilan terutang tidak benar. Pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Bentuk usaha tetap. Next, Din. Bentuk usaha tetap adalah seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Maksudnya di sini adalah suatu usaha atau perusahaan yang membuka cabang dan mencari keuntungan di Indonesia, tetapi pusatnya tidak berdomisili atau tidak ada di Indonesia yang kita kenal dengan perusahaan asing. Di sini ada jenis bentuk usaha tetap. Yang pertama ada tempat kedudukan manajemen. Tempat kedudukan di mana semua aktivitas manajemen dalam kegiatan usaha asing di Indonesia akan mencakup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan komoditi bisnis yang dijalankan. Yang kedua ada cabang perusahaan. Merupakan gedung kantor yang didirikan agar mempermudah aktivitas operasional perusahaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perwakilan. Perwakilan ini pendirikan perwakilan yang ada di Indonesia salah satu badan usaha bersifat tetap. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas dan interaksi yang bersinergi dengan kantor pusat. Yang keempat ada gedung kantor. Semua gedung cabang perusahaan asing yang berada di Indonesia, maka dari itu keberadaan gedung ini menjadi salah satu penghasilan yang harus dihitung dalam pajak. Yang keempat ada yang kelima ada pabrik. Pabrik yang jenis usaha asing yang bergerak di industri manufaktur yang didirikan di Indonesia untuk mendukung aktivitas usahanya. Pendirian pabrik di Indonesia menandakan kapasitas usaha berskala besar dan memiliki kedudukan tetap. Keenam ada pertambangan dan penggalian.
adanya aktivitas pertambangan serta penggalian yang dilakukan usaha asing bercirikan usaha yang dijalankan tersebut merupakan usaha tetap. Yang terakhir ada perikanan. Penghasilan dari perikanan yang berasal dari Indonesia ini menjadikan kewajiban pajak. Pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari Indonesia merupakan salah satu ciri aktivitas perusahaan asing dengan bentuk usaha yang bersifat tetap. Next, Din. Sebentar, Mbak, mohon maaf, saya jeda dulu. Yang sebelumnya coba slide yang tadi di preview coba Mbak. Nah, oke. Coba teman-teman penyaji simak, apakah definisi dari BUT sudah betul? Coba dilihat lagi. BUT adalah seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Harusnya yang kurang atau yang lebih atau yang selama 183? Coba dilihat lagi. Tidak lebih dari 183 hari. Nah, berarti gini kurang statement tidak ya. Jadi nanti takutnya teman-teman yang lain tersesat. Jadi dinamakan BUT itu dia tidak lebih dari 183 hari dalam satu periode. Nanti diperbaiki ya, Mbak. Baik, Bu. Oke, ya. Sekarang Baik, Bu. lanjut ke berikutnya, silakan dilanjutin. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan BUT. Yang pertama ada penghasilan usaha dari harta yang dimiliki. Contoh di sini ada Komunitel Ltd yang bergerak dalam usaha penjualan satelit komunikasi mempunyai cabang di Jakarta dengan nama Komunitel Indonesia. Apabila Komunitel Indonesia memperoleh laba melalui usaha penjualan satelit komunikasi, maka atas laba tersebut dikenakan pajak penghasilan sebagai pajak atas penghasilan di pajak BUT. Yang kedua ada penghasilan dari usaha penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. Contohnya New York Bank mempunyai cabang di Jakarta, yaitu New York Bank Indonesia. Apabila New York Bank memperoleh penghasilan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan tanpa melalui New York Bank Indonesia, maka penghasilan bunga tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan. Yang ketiga ada penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan kegiatan yang memberikan penghasilan. Ini contohnya ada Food Inc. membuat perjanjian dengan PT Lezat untuk menggunakan merek dengan Food. Atas penggunaan hak tersebut, PT Food menerima imbalan berupa royalti dari PT Lezat dalam rangka pemasaran produk Food Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Lezat melalui Food Indonesia. BUT-nya di Food Indonesia. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang PT Lezat mempunyai hubungan efektif dengan BUT di Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan Food Inc. yang berupa royalti dilakukan sebagai penghasilan BUT. Selanjutnya ada penentuan laba BUT. Yang pertama ada biaya administrasi yang boleh dibebankan. Biaya administrasi kantor yang dapat dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua ada pembayaran BUT kepada kantor pusat. Pembayaran oleh
BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah yang pertama ada royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya. Yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga ada bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Sebagai konsekuensinya, atas pembayaran seperti di atas yang diterima atau diperoleh BUT dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Next, Din. Perlakuan pajak atas penghasilan kena pajak dari suatu BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk tetap di Indonesia dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 kecuali penghasilan tersebut ditanamkan di Indonesia. Syarat penanaman kembali di Indonesia yang pertama ada penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak. Yang kedua dilakukan paling lama 1 tahun. Yang pertama ada penanaman kembali dilakukan atas seluruh Maaf, Bu. Zahra keluar, Bu. Bentar ya, Bu. Boleh disambung yang lain, Mbak. Nggak ada masalah, nggak apa-apa kalau emang lagi gangguan. Iya, Teh, udah selesai, Bu. Bagiannya ke Badru. Kemudian bagian boleh. 3 Ya, itu silakan Mas Badru. penyusutan. Untuk menghitung penyusutan, harta tetap terwujud dibagi menjadi 2 golongan. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan. Yang kedua itu harta berwujud yang berupa bangunan. Kemudian harta berwujud yang bukan berupa bangunan terdiri dari 4 kelompok, yaitu yang kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Contohnya kayak pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kemudian kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun. Contohnya kayak mebel yang membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kemudian kelompok 3 yang masa manfaatnya 16 tahun. Contohnya kayak pertambangan minyak, gas, industri kimia, mesin. Dan kemudian kelompok 4 mempunyai masa manfaat 20 tahun. Contohnya kayak lokomotif uap, lokomotif kereta api gitu. Kemudian harta berwujud berupa bangunan dibagi menjadi 2, yaitu permanen masa manfaatnya 20 tahun dan yang tidak permanen masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Next. Kemudian ada metode dan tarif penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan itu ada 2, metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus dapat digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud, sementara metode saldo penurunan hanya dapat digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan. Di sampingnya ada tabel pengelompokan harta berwujud, metode, dan tarif penyusutan. Nah, ini ada pengelompokannya, ada masa manfaatnya juga, kemudian ada tarif depresiasinya.
Next, Din. Kemudian saat dimulainya penyusutan, yang pertama itu bulan dilakukannya pengeluaran. Dan yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin dari Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan. Selanjutnya dibacakan oleh siapa nih? Sahid? Indri. Oh, Indri. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh penghitungan penyusutan. Nah, contoh soalnya itu PT Agrijaya pada bulan Juli 2014 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun dengan seharga 1 juta rupiah. Nah, penghitungannya tuh jika memakai metode garis lurus itu ada pertama itu penyusutan di tahun 2014. Kenapa 6/12? Karena kan di sini PT Agrijaya itu belinya waktu pas bulan Juli, jadi kayak setengahnya. Jadi dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November 2014. Jadinya 25%. 25% itu tarif depresiasi untuk kelompok 1 yang masa manfaatnya itu 4 tahun, jadinya 6/12 dikali 25% dikali 1 juta sama dengan 125.000. Lalu selanjutnya ada penyusutan tahun 2015. 25% dikali 1.250.000 penyusutan di tahun 2000 sama. Nah, lalu ada penyusutan tahun 2018. Sisanya disusutkan sekaligus karena kan waktu yang di tahun 2014 itu kan dia udah kepake 6 bulan, jadinya di sini tuh tinggal 6 bulan lagi gitu. Next, Din. Nah, lalu alternatif yang kedua itu ada memakai metode saldo menurun. Di tahun penyusutan per 12 dikali 50%, beda sama yang sebelumnya. Kalau metode garis lurus itu dia makainya tarifnya yang 25%. Sedangkan saldo menurun itu makainya tarif yang 50% untuk masa manfaat yang 4 tahun. Jadinya 6/12 dikali 50% dikali 1 juta sama dengan 250.000 rupiah, kurang sama hasil yang penyusutan tahun 2014. Jadinya 50% dikali 750.000 sama dengan 375.000. Dan begitu pun seterusnya sampai di tahun 2018. Next, Din. Amortisasi. Amortisasi itu merupakan sebuah prosedur akuntansi yang dapat mengukur ekonomis yang terbatas melalui pembebanan secara berkala ke pendapatan. Amortisasi juga dapat diartikan selalu penyusutan dan website memiliki umpan berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Lalu yang kelompok 2 itu yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Yang kelompok 3 yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
Lalu yang kelompok 4 itu yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Next, Din. Lalu yang selanjutnya itu ada metode dan tarif amortisasi. Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak itu diperkenankan untuk memilih satu metode yang untuk melakukan amortisasi. Jadi dia terus memilih mau pakai metode garis lurus atau metode saldo menurun. Nah, lalu di tabel yang ini adalah menggambarkan pengelompokan harta tak berwujud, metode serta tarif amortisasinya. Sama seperti tabel yang sebelumnya. Lalu next, Din. Nah, kelompok metode dan tarif amortisasi seperti yang tadi disebutkan di dalam tabel, itu juga berlaku untuk satu pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan. Pengeluaran ini dapat juga dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Lalu yang kedua itu, pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial biasanya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran ini dikapitalisasikan kemudian diamortisasi sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Lalu satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa biaya operasional yang bersifat rutin seperti biaya rekening listrik, telepon, gaji pegawai, dan biaya kantor lainnya itu tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. Nah, untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Syahid. Selanjutnya di sini ada enggak, Din. Oh ya, ya udah itu aja. Selanjutnya ada contoh perhitungan amortisasi. Di sini ada menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini amortasi pada tahun 2014. Di sini ada 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Sementara 25%-nya itu karena dari tarif amortisasi yang tadi metode yang sebelumnya dijelasin sama Badru sama Indri. Terus yang keduanya amortisasi tahun 2015, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi tahun 2016 sama dengan 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi tahun 2017 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Din, di next aja, Din. Selanjutnya amortisasi berdasarkan metode satuan produksi. Hak atau pengeluaran di bidang penambangan, amortisasi berdasarkan metode satuan produksi ini termasuk ke dalam hak atau pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Amortisasi dengan metode satuan produksi diterapkan pada amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Dalam hal ini metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan presentasi tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan presentasi perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan.
Next, Din. Contohnya yaitu PT Dira Oil mengeluarkan uang sebanyak untuk memperoleh hak dan penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi ditaksir sebesar 5 juta barel. Produksi minyak bumi tahun 2018 mencapai 1.500.000 barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2018 adalah tarif amortisasinya itu rumusnya realisasi penambangan dibagi taksiran kandungan dikali 100%. Nah, realisasi 1.500.000-nya itu realisasi penambangan. Sementara taksiran kandungan 5 juta yaitu taksiran kandungannya dikali 100% sama dengan 30%. Jadi amortisasi tahun 2016 itu 30% dikali 1 juta sama dengan 300 juta rupiah. Seandainya jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran yang masih belum diamortisasi, maka atas sisa tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Next, Din. Revaluasi perbedaan nilai buku dengan nilai real aktiva perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, maka wajib pajak perlu diberikan kesempatan untuk penilaian kembali aktiva tetap. Yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap. Tidak termasuk perusahaan yang peroleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Di next, Din. Di sini, balik lagi, Din, balik lagi. Sini ada contoh pada tahun 2014 PT Sukses melakukan penilaian aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2014 adalah 100 juta. Nilai wajar aktiva tersebut adalah 150 juta. Besarnya PPS atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah, jadi di next, Din. Jadi 150 juta itu masuk ke dalam nilai aktiva, sementara nilai buku fiskal aktiva adalah 100 juta dikurang sehingga menjadi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yaitu 50 juta. Jadi 150 juta dikurang 100 juta sama dengan 50 juta. Sementara PPh-nya itu 50 juta dikali 100% sama dengan 5 juta, itu bersifat final. Selanjutnya aktiva tetap yang dilakukan penilaian kembali yaitu seluruh aktiva tetap berwujud. Yang kedua, seluruh aktiva tetap tidak berwujud tidak termasuk tanah. Jadi maksud dari seluruh aktiva tetap berwujud itu termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Sementara seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Next, Din. Di sini ada sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Yang kedua, masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali. Maksudnya aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali
menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. Yang ketiga, perhitungan penyusutan. Maksudnya dimulai sejak bulan diberlakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Untuk bagian tahun pajak, selanjutnya untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap. Maksudnya dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Sisa manfaat fiskal aktiva tetap yaitu sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, perhitungan penyusutan dihitung secara prorata. Maksudnya dihitung secara prorata itu sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. Udah, Din? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, untuk presentasinya sudah selesai. Silakan teman-teman ya. Dari penyaji sudah mengizinkan. Siapa yang mau bertanya bisa sebutkan namanya saja ya. Cukup nama saja. Nanti saya catat bagi yang bertanya. Jadi mau 5 nanya dulu ya. Silakan. Di-on-kan kameranya ya. Din mau nanya, Din. Yo, Mas Yudiko silakan. Yang mana ya tadi? Sebentar. Ini nih, Din, mau nanya yang tentang menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasil neto. Nah, di situ kan ada penghasil tidak kena pajak yaitu 67.500.000. Nah, itu hasilnya dari mana sih, Din? Soalnya masih agak pusing. Apa Yudiko bisa diulang nggak? Nih kan di di menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasil neto itu di situ ada penghasilan tidak kena pajak dengan nilai 67.500.000. Nah, itu tuh dapat dari mana sih? Jelas nggak, Din? Oke, saya bantu ya. Penyaji bisa buka referensi bukunya bagi yang sudah punya buku atau mungkin teman-teman yang lain yang sudah punya buku di halaman 176. Ya, yang dimaksud Mas Yudiko adalah di situ ada soal ya, ada contoh soal. Kemudian ada PTKP ya, 67.500.000. Nah, angka ini didapat dari mana? Karena dia kan statusnya adalah K2 atau K garing 2. Kawin memiliki 2 tanggungan. Nah, nanti bisa dijelaskan. Oke, itu ya Mas Yudiko ya? Iya, Bu. Iya, jadi saya coba membantu memperjelas saja. Silakan lanjut. Yang lainnya boleh. Yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Yang sekiranya belum jelas, ditanyakan lagi boleh. Bu, yang ini saya belum paham nih, bisa diulang kembali. Misalkan sama penyanyi, silakan. Itu juga boleh. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Mbak Elvin ya. Jadi gini, tadi di perhitungan perpajakan itu pendapatan 0 sampai 50% itu dapat kena pajak itu 5% penghasilannya. Nah, itu untuk penghasilan dalam 1 tahun. Tapi kalau seandainya kita bayarnya itu telat, itu gimana Bu? Apakah dapat denda atau bagaimana? Dan
kalau memang dapat denda biasanya itu berapa persen Bu dari pendapatan? Terima kasih. Jadi saya coba bantu perjelas ya. Saya membantu memperjelas saja, tapi tetap nanti yang jawab penyaji. Oke, Mbak Elvin nanya nih, ada tarif PPh orang pribadi ya. Jadi tarifnya adalah tarif pasal 17, ada range-nya 0 sampai 50 juta itu 5%, kemudian 50 juta sampai 250 juta itu 15%, dan seterusnya sampai ke 30%. Nah, kalau misalkan bayar pajaknya itu telat, ini artinya telat membayar atau telat menyetor atau sekalian dua-duanya ya. Nah, ini kira-kira apa sih konsekuensi dari si wajib pajak tersebut? Nah, apakah dia harus bayar denda, sanksinya kan macam-macam ya, bisa denda, bisa iuran, bayar lagi, ada pokok bunga dan segala macam, atau mungkin bahkan dipidana. Nah, kira-kira konsekuensinya apa yang akan diterima si WP ini manakala dia telat membayar ataupun menyetor, gitu. Ya, makasih Mbak Elvin, Mas Yudiko, yang lainnya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Mbak. Yo, Mbak Ratu. Nama saya Ratu Farna. Suaranya agak dikecilin, kecilin, gedein sedikit Mbak. Ini udah keras, Bu. Oh, udah keras ya? Emang kayak gini. Iya, emang kayak gitu ya. Ya, Mbak. Nanya di bagian 2. Mau nanya di bagian 2 yang BUT di paling depan bagian 2 itu kan BUT kan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Terus juga tidak lebih 183 hari kan di sini gitu, yang orangnya itu tinggal di sini. Nah, boleh minta contoh nggak? Dari misalnya cabang perusahaan aja deh, soalnya tadi nggak ada contohnya. Supaya teman-teman juga pada ngerti gitu, misalnya contohnya apa. Boleh 2? Oke, kalau Mbak Ratu ini tanyanya bukan PPh, tapi yang bagian 2 ya, BUT. Nah, bisa berikan contoh, 2 contoh transaksi BUT itu yang bagaimana? Bolehlah kantor cabang lah ya, maksudnya yang, tapi kantor cabang yang bagaimana nih bisa diilustrasikan. Nah, itu maksudnya Mbak Ratu. Contoh perusahaannya aja. Ya, contoh perusahaannya dia melakukan apa, bisnisnya apa, memiliki apa, cabang di mana. Nah, 2 ya. Oke, itu. Ya, makasih Bu. Yuk, sama-sama. Yang lainnya boleh? Saya, Bu. Iya, Mbak Mima. Ini manggilnya Mbak Mima ya? Iya, Mbak Bu. Amel. Oke, silakan Mbak Mima. Saya jadi moderator jadinya. Ya. Izin bertanya, untuk bagian 3 itu kan ada perhitungan yang tentang contoh penghitungan penyusutan. Nah, di sini kan ada alternatifnya, itu ada metode garis lurus sama metode saldo menurun. Nah, untuk metode garis lurus kan yang pertama itu penyusutan tahun 2014-nya kan ada 6/12 kali 25% dan selanjutnya. Nah, kenapa di pas penyusutan tahun 2018-nya itu langsung gitu sisanya disusutkan menjadi 125.000. Terus kenapa tarif depresiasinya itu antara garis lurus sama saldo menurun itu berbeda, yaitu 25% sama 50%. Terima kasih. Ya, kalau Mbak Mima ini nanyanya 2. Yang pertama tadi kaitannya dengan penyusutan ya. Kenapa? Saya jawab yang soal pertanyaan kedua dulu. Kenapa tarif saldo menurun dengan garis lurus itu berbeda? Kemudian yang kedua, penghitungan yang ada di contoh PPT tadi kan ada tuh ya, baik dari saldo menurun dengan garis lurus. Kenapa yang sisa di akhir tahun 2018 ya, tadi kalau nggak salah ya, itu dihabiskan? Nah, maksudnya penjelasan dari situ.
Iya, Bu. Oke, ya. Kenapa kok dihabiskan? Kenapa nggak dihitung lagi kembali ke tahun 2000 ke tahun berikutnya? Kenapa kok dihabiskan di tahun tersebut? Nah, habis maksudnya ya, tahun tersebut di sekalian gitu loh maksudnya. Oke, itu. Boleh terakhir satu lagi? Maaf Bu, terus tadi yang di PPT itu yang sisa disusutkannya itu 250.000 kalau nggak salah, bukan Oh ya. 125.000. Oke, oke. Ya. Baik, Mbak. Berikutnya yang lain, satu lagi boleh? Oke. Ini penyanyi lagi nyicin nyari jawaban nih. Saya bantu dulu yang lain. Jadi moderator dulu, nggak apa-apa. Yuk, satu lagi boleh? Biar pas 5. Yang lainnya, ini luar biasa sekali ya. Semuanya mengikuti dari awal hingga selesai. Mungkin Mbak Vera mau nanya? Mbak Vera ada nggak nih? Ada, Bu. Oh, ada ya. Saya kira nggak ada. Atau yang lain mungkin silahkan. Mbak Tasya, Mbak Siti Amalia. Oh, banyak sekali. Atau mungkin kaum Adam nih. Mana nih kaum Adam nih? Mas Miftahudin ada nggak nih, Mas Ahmad? Ada, Bu. Oh, ada ya. Ready. Silahkan yuk, yang mau bertanya silahkan. Atau mungkin ya? Saya. Ya, boleh. Mas Hanafi manggilnya ya? Iya, Bu. Oke, Mas. Ya, jadi pertanyaannya soal cerita gini, Bu. Jadi ada, kan tadi salah satu yang disebutkan sebagai objek pajak itu ada hadiah, gitu, Bu. Jadi hadiah itu kan kalau misalnya jadi salah satu objek pajak berarti dia penghasilan. Kalau misalnya hadiah ini kita dapatkan dari luar negeri, misal nominalnya 12 juta gitu hitungannya. Hadiah dari luar negeri sebesar 12 juta. Dia dikenakan tarif pajak itu mengikuti tarif pajak yang mana, Bu? Mengikuti tarif pajak yang tadi ada range-nya atau ada tarif pajaknya sendiri? Dan kalau misalnya itu hadiah dari luar negeri, apakah ada biaya-biaya lain atau tarif-tarif lain atau tidak? Jadi kalau Mas Hanafi ini nanya soal hadiah, karena kan sering ya kali mungkin teman-teman suka dapat hadiah dari stasiun TV misalkan, hadiah nih dapat mobil. Nah, itu ada kewajiban pajaknya ya, harus dibayar. Nah, itu bagaimana, ini kasusnya adalah yang tadi ditanyain, bagaimana jika ada hadiah, tetapi hadiahnya diperolehnya dari luar negeri, bukan di dalam negeri ya teman-teman. Jadi di dalam diperolehnya hadiah dari luar negeri, katakanlah nominalnya 12 juta. Nah, itu mengikuti tarif pajak yang mana? Tarif pajak dalam negeri kah? Tarifnya berapa? Penghitungannya bagaimana? Atau mungkin mengikuti tarif pajak yang lain, misalkan di luar negeri. Nah, kalau ada ya apa? Sebutkan, jelaskan. Terus, apakah ada biaya lain apabila memperoleh hadiah tersebut, misalkan ada ya berapa, ataukah ada tarifnya juga untuk biaya untuk memperoleh hadiah tersebutnya, itu. Oke, itu 5 pertanyaan ya, untuk hari ini 5 dulu ya. Ya, silakan mungkin dari si tim penyaji hari ini yang bertugas, boleh dicicil siapa dulu yang mau menjawab, boleh nggak harus urut ya. Yang bisa dulu, yang mudah dulu dijawab. Nanti saya bantu untuk menengahi. Jadi kita sifatnya diskusi saja ya. Oke. Silakan. Saya mau pertanyaan dari Yudiko. Penghasilan tidak kena pajak itu 67.500 itu hasil dari wajib pajak orang pribadi, itu jumlahnya 54 juta. Wajib Oke, pajak. sebentar Mbak. Apa namanya, Mbak Dinda kalau nggak salah tadi ya, sebagai yang saya screen. Coba ditampilkan soal tadi yang ditanyakan oleh Mas Yudiko yang mau dijawab sama Mbak Ayu Ningtyas. Coba ditampilkan dulu PPT-nya, jadi teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Oke.
Yang contoh kasus tadi. Jadi Mbak Ayu Ningtyas juga jelasinnya yang juga enak gitu loh kalau ada tampilan di layar. Coba itu yang dokumen recovery untuk close-nya coba ditutup Mbak biar dia lebih lebar. Yang kiri. Nah, itu juga boleh. Nah, oke. Kayaknya bukan yang ini deh, yang 67500. Coba. Mundur lagi. Nah, ini bisa dijelaskan dengan tabel yang tadi ada sangkutannya, ada. Oke, silakan Mbak dijelaskan. Mau menjawab tadi Mbak Ayu Ningtyas. Ya, jadi 54 juta ini dari wajib pajak orang pribadi yang terus di penghasilan tidak kena pajak 67.500 itu hasil dari wajib pajak orang pribadi 54 juta ditambah dengan wajib pajak yang kawin itu 4,5 juta. Terus ditambah dengan tanggungannya itu kan ada 2 anak. Jadi satu anak itu ada 4.500.000. 4.500.000 itu dikali 2. Terus 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah dengan 9 juta. Hasilnya 67.500.000. Bagaimana Yuriko, sudah jelas atau masih kurang? Oh iya jelas Indri. Ayu Ningtyas. Iya tahu. Ya, Makasih. betul ya. Jawabannya betul Mbak Ayu ya. Jadi pertama teman-teman kalau mau cara menjawab kasus ini, teman-teman bisa searching di Google juga boleh. Tadi saya lihat sih di PPT-nya kayaknya nggak detail rinciannya, tapi penyanyi bisa menjawab. Jadi lihat dulu PTKP, kita coba searching di Google PTKP 2020. Nah, di situ ada jenis-jenisnya, baik yang pertama kasusnya adalah yang tidak kawin 0, kemudian tidak kawin tanggungan 1, 2, 3. Kemudian urutan berikutnya ada yang kawin 0, kawin tanggungan 1, 2, 3. Kemudian yang berikutnya ada yang kawin, dia gabung dengan istri dan memiliki tanggungan. Mulainya dari 0, 1, 2, 3. Nah, itu masing-masing teman-teman itu ada tarifnya. Nah, kalau di sini kita lihat dulu nih pada saat sebelum menghitung soal ini ya, ini kan kita lihat status dari si Pak Anto ini ya, namanya wajib pajak Anto ya. Jadi dia statusnya apa? Oh, kawin. Kemudian ada ini istri tidak bekerja dan mempunyai 2 orang anak. Nah, teman-teman lihat dulu di situ, oh statusnya ternyata Pak Anto ini sebagai WP, dia sudah kawin dan memiliki 2 orang anak. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ayu. Pertama kita lihat dulu, dihitung dari orangnya dulu pertama. Dia si WP ya, perorangan dulu, dihitungnya tadi berapa? 54 juta ya. Kemudian dilihat lagi, oh tambahannya kawin, karena Pak Anto kawin, tambah lagi 4,5. Kemudian dilihat lagi ada tanggungannya enggak, berapa orang? Satu tanggungan itu 4,5, jadi kalau 2 berarti kali 2 ya, 4,5 kali 2. Nah, di total semuanya, dari yang orang dia orang pribadi, status kawin, ditambah dengan tanggungan 2 orang anak. Nah, itu ketemu angka 67.500. Nah, kalau teman-teman menak, teman-teman download PTKP 2020, nanti muncul di model tabel. Nah, itu yang teman-teman pakai untuk menghitung ini. Gitu. Oke, next. Berikutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Mima, Bu. Iya, silakan. Mima tadi kan nanya kenapa di dalam metode garis lurus itu
Kenapa di tahun 2018 itu kan disusutkan sekaligus. Iya gitu nggak sih, Mim, pertanyaannya? Kayak gitu kan? Iya. Karena kan dari soalnya ini kan PT Agrijaya ini kan bulan Juli itu tahun 2014 kan dia beli buah alat pertanian yang mempunyai buka masa dulu PPT-nya, teman-teman bisa dibuka dulu, Mbak. Jadi biar gampang jelasinnya. Oke, PPT-nya bisa dibuka dulu yang tadi. PT apa tadi ya? Agrijaya atau apa? Nah. Ya. Oke, bisa dicari dulu. Ditampilkan. Di bagian 3 nih. Bagian 3. Iya, yang itu. Nah, oke, silakan, Mbak. Nah, itu kan PT Agrijaya itu kan beli alat pertanian itu pada bulan Juli 2014 dengan masa manfaatnya itu dia 4 tahun. Nah, terus penyusutan di tahun 2014 itu kan dia berarti sisa dari bulan Juli ini kan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 kan, 6 bulan berarti tahun 2014 itu dia udah kepake 6 bulan, jadi 6/12. Nah, terus di tahun 2015 itu kan dia full 1 tahun, 2016 full 1 tahun juga, 2017 full 1 tahun juga. Nah, di tahun 2018 itu dia cuma dari bulan Januari sampai bulan Juni doang, Mima. Jadi dia cuma 6 bulan doang. Karena kan masa manfaatnya 4 tahun. Jadinya 6/12 dikali 25% dikali 1 juta. Nah, hasilnya itu 125.000. Nah, ini Dinda tipe. Maaf ya. Oh, iya, Andri. Terus sama yang satu lagi ya, belum. Yang mana? Kan tadi 2. Yang garis lurus, yang saldo menurun, Mbak. Yang perbedaannya itu. Kenapa tarif metode garis lurus dengan saldo menurun itu berbeda? Nah. Karena tarif depresiasinya itu dia juga berbeda, Mima. Kalau misalnya di garis lurus, dia itu yang punya masa manfaat 4 tahun, dia itu tarifnya penyusutannya itu 20, dia tarifnya itu 50%. Tuh, jadi beda. Maksudnya, kan tadi iya. Jadi maksud pertanyaannya itu kenapa di tarif depresiasinya itu berbeda antara 25% sama 50%, kayak gitu maksud pertanyaannya. Gini ya, jadi kenapa sih antara, coba dibukain tabelnya, tarif-tarif dari saldo menurun dengan garis lurus. Yang tabel tadi ya kalau nggak salah. Nah, ini juga boleh, Mas, Mbak. Oke, ini ya. Kenapa sih tarifnya berbeda? Nah, ini kita bisa mengacu pada peraturan tidak hanya perpajakan ya, tapi juga di SAK, Standar Akuntansi Keuangan, memang sudah ditentukan berbeda ya. Karena gini teman-teman, kalau kita menghitung garis lurus disamakan dengan saldo menurun, nanti yang ada tidak proporsional. Garis lurus itu kan dia kalau dihitung seperti yang tadi di kasus itu kan dia sama ya, ketemunya berapa tadi
2015, 16, 17 itu sama 250. Jadi tetap dia melakukan penyusutan nominalnya tetap terus untuk garis lurus. Tapi kalau saldo menurun dia berkurang terus, makin ke bawah, makin disusutkan, makin ke periode-periode terakhir dia akan lebih kecil. Nah, itu berbeda. Itu kenapa berbeda? Karena dari peraturannya juga sudah berbeda ya. Gitu loh. Ini untuk bisa membedakan atau memberikan peluang terhadap perusahaan-perusahaan atau instansi untuk bisa memilih, karena kita tidak boleh menggunakan dua tarif sekaligus. Misalkan perusahaan si A mau tahun 2015 menggunakan garis lurus, kemudian tahun 2016 menggunakan saldo menurun, tidak boleh. Jadi harus konsisten teman-teman. Kalau misalkan perusahaan sudah menggunakan 5 periode menggunakan saldo menurun, ya berarti harus memakai itu terus. Nah, nanti manakala dia mau merubah atau mau ganti garis lurus, dia juga harus melakukan pengajuan. Pengajuannya kemana? Ya ke pajak, ya ke investor biasanya. Dia akan merubah tarif. Tapi biasanya kalau perusahaan merubah, kenapa dirubah tarif? Itu ada indikasi ya biasanya ya. Ada indikasi kenapa dirubah. Nah, pasti ada sebab. Nah, itu suka dicurigai. Tapi selama perusahaan tersebut dia konsisten ya, konsisten menggunakan tarif depresiasi, dia tidak ada masalah dan penghitungannya benar. Kalau ditanya berbeda kenapa? Karena dari rujukan peraturannya juga berbeda supaya memberikan peluang terhadap perusahaan untuk bisa memilih gitu. Kalau tarifnya sama ya percuma dia. Kalau tarifnya sama berarti kan namanya cuma satu, mungkin cuma garis lurus saja kan. Tidak ada saldo menurun, tidak ada satuan produksi dan lain-lainnya, beda. Nah, ini gunanya untuk memberikan keleluasaan perusahaan-perusahaan tertentu kaitannya dengan penyusutan, gitu. Jadi memang beda tarifnya ya. Ini nanti yang akan digunakan untuk pelaporan pajak juga teman-teman. Jadi ada form khusus untuk akumulasi penyusutan dan penyusutan ya. Ada formnya khusus. Nanti ada penghitungannya pakai yang mana Bu? Pakai ini tarif-tarifnya. Ya, tergantung dari core bisnisnya, tergantung barangnya apa. Apakah barangnya mesin, apakah barangnya AC, atau mungkin gedung dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali. Nah, dilihat dari masa manfaatnya. Misalkan tadi sudah dijelaskan sama penyaji ya. Masing-masing kalau yang kelompok 1 itu contoh jenis barangnya apa, kelompok 2 apa, 3 dan 4. Nah, dilihat masa manfaatnya. Misalkan saya menggunakan AC ya. AC merek A misalkan. Nah, masa manfaatnya berapa tahun nih idealnya? Idealnya dia 4 tahun. Nah, kalau misalkan sudah mau mendekati habis ya harusnya sih idealnya ya harusnya ganti baru atau mungkin menservis ya, menservis atau memaintenance AC yang lama. Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan nantinya. Tergantung dengan cash flow-nya. Kalau misalkan, oh uangnya ada nih, yaudahlah ganti baru. Tapi kalau misalkan uangnya nggak ada nih, pengeluaran lagi banyak, bayar utang segala macam. Nah, yaudahlah nih AC-nya kayaknya masih oke-oke lah ya, meskipun cara beroperasinya nggak berkurang kan ya. Karena kan dia sudah ditentukan teman-teman. Jadi kira-kira untuk produk AC itu masa manfaatnya berapa tahun itu sudah ditentukan. Gitu. Jadi itu sudah ada riset sebelumnya kenapa ada 4, 8, 6, 12, 20 ini. Kemudian tarifnya juga sama ya. Jadi sebenarnya ini memberikan kesempatan untuk perusahaan memilih. Itu kalau dari kenapa dia berbeda. Maaf Bu, jadi yang lebih efektifnya itu menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun? Oh, oke. Atau bebas. Nah, nah sebenarnya gini Mbak, biasanya perusahaan akan memilih, dia akan melihat kalau mau nggak ribet, ya jadi ada plus minusnya, teman-teman juga nanti bisa searching lagi, ada kelemahan, ada kelebihan, baik dari garis lurus maupun saldo menurun. Tetapi, kalau mau aman ya sebenarnya ya pakailah saldo menurun harusnya. Ya namanya barang yang tadi saya bilang AC. AC itu masa kita bisa pakai itu kan dia beroperasi di tahun pertama dia kenceng nih, dingin banget. Di tahun kedua agak turun, kan nggak seideal, jadi agak udah mulai usang. Cara beroperasinya AC juga lama-lama kan berkurang tuh, susut kan. Nah, kalau mau yang bagus ya harusnya saldo menurun kalau mau pakai.
tetapi dilihat dari jumlah kapasitas dan core bisnis di suatu instansi biasanya. Kalau dia perusahaan besar, dia lebih ideal pakai saldo menurun. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang dia lingkupnya masih menengah ke bawah, lebih bagus pakai yang garis lurus, nggak ribet. Tapi ya tergantung kebijakan perusahaan ya Mbak, dua-duanya bagus kok gitu. Tergantung kebutuhan. Kalau garis lurus itu penyusutannya tiap tahun sama penyusutannya. Tadi kan tarifnya yang dicontohkan tadi tarifnya 25% ya. Sesuai kasus tadi kan dia sama tuh tiap. Jadi tahun ini kita nyusutin ya. Nominalnya berapa? Oh, 250. Nanti jatuhnya dibiayakan ya kan. Sama di periode berikutnya angkanya sama. Tapi kalau yang di saldo menurun, angkanya tiap tahun pasti beda begitu. Itu aja sih. Jadi memang kembali ke kebijakan perusahaan. Oh iya, Gitu ya makasih. Mbak. Oke, berikutnya ya. Silakan penyaji. Ibu, mohon maaf Bu, waktunya udah beres dan mata kuliah yang kedua udah nunggu. Oke, baik. Tinggal berapa lagi tadi? Segera, penyaji cepat. Ayo, Bu, mana nih saya penyajinya bisa dijawab mungkin? dari hari. Ya, oke. Kalau salah nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa, silakan. Kalau misalkan kita dapat hadiah dari luar negeri, maka itu pajaknya itu maka wajib pajaknya itu dari luar pajaknya itu berasal dari luar negeri bukan dalam negeri karena penghasilan atau pendapatannya itu kan udah berasal dari luar negeri. Terus perhitungannya kan tadi Anafi 12.500.000 ya Bu ya. Berarti itu masuk ke pasal 26, tarif pasal 26 yang pasal 26. Jadi perhitungannya itu 12.500.000 dikali dikali 20 dibagi 100 sama dengan 2.500.000. Kena pajaknya itu Bu. Jadi saya cuma bisa jawab seperti itu Bu. Oke, kalau kaitannya dengan hadiah ya, kembali kita lihat dulu, ini WP-nya WP mana? WP dalam negeri kah atau WP luar negeri? Kalau misalkan dia WP dalam negeri, dia memperoleh hadiahnya itu di dalam negeri, berarti dia kena pajak dalam negeri. Tarifnya berapa? 25%. Tapi kalau jadi 25% dari 12 juta ya, berarti itu yang dibayarkan. Kemudian kalau misalkan memperoleh hadiahnya dari, tapi ini konteksnya adalah WP luar negeri Bu. Lanjut berikutnya Mbak. Oh, yang tadi ada biaya ya. Kalau biaya ini tergantung dia pada saat memperoleh hadiah tersebut, dia dibiayai nggak? Maksudnya ada biaya-biaya lain nggak? Misalkan kalau misalkan nggak ada ya berarti nggak usah dibayar, ya. Tapi kalau misalkan ada biaya, berarti nanti jatuhnya hadiah yang dia terima nggak pure. Misalkan 100 juta memperolehnya. Tadi berapa? 12 juta. 12 juta dipotong biaya admin, biaya ini, ketemulah misalkan 10 juta. Berarti ya 10 juta itu menjadi neto. Nah, baru dikalikan dengan tarif yang tadi ya, yang PPh pasal 26 yang tadi sudah diungkapkan. Oke. Terus dua lagi ya, segera yuk. Yang PTKP tadi ya, pertanyaan dari Mbak Elvin sama Mbak Ratu. Kalau yang Mbak Ratu tadi ada kok teman-teman bisa lihat di buku, contohnya ada di situ, bisa tinggal dijelaskan saja. Kalau yang PTKP yang tadi mungkin bisa sekalian dijawab. Yuk. Mas Badru mungkin mau menjawab, Mas?
Yuk, segera. Mana nih? Kalau yang BUT nih, teman-teman bisa simak ya, atau mungkin penyaji yang sudah punya referensi bukunya di halaman 186. Nah, itu sudah ada contohnya. Ya, 186 itu contoh dari perusahaannya. Ya, jenisnya dia tadi yang ada 3 poin ya, yang menjadi objek pajak BUT 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri, saya tidak perlu menjelaskan ya. Yang itu untuk jawaban dari Mbak Ratu ya. Jadi di halaman 186 untuk jawabannya. Kemudian untuk Mbak Elvin, kaitannya dengan PTKP yang tadi ya. Saya sudah jawab belum ya untuk Mbak Elvin ya? Oh belum ya? Belum, Bu. Oke deh. Silakan penyaji. Satu lagi yuk. Ya Bu, ini masih berdiskusi. Oke, jangan lama-lama ya Mbak. Saya sudah diingatkan loh. Udah mau masuk kuliah berikutnya nih. Pertanyaannya itu tadi, kalau misalnya kita telat bayar pajak dalam 1 tahun itu apa konsekuensinya? Apakah dalam bentuk denda? Volumenya digedein Mbak Ayu. Gedein lagi. Kalau seandainya kita telat bayar pajak dalam 1 tahun, apa konsekuensinya? Apakah dalam bentuk denda? Jika memang bentuk denda, berapa persen dari pendapatan? Di sini, dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yaitu pasal 9 ayat 2A dan B. Di dalam pasal 2A dikatakan wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Denda tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Oke. Jadi betul jawabannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ya sudah telat jatuh tempo, artinya telat membayar. Nah, konsekuensinya apa? Selain teman-teman membayar jumlah pajak yang terutang itu, teman-teman juga dikenai denda 2%. 2% dari mana, Bu? Dari pajak yang terutang. Misalkan pajak yang terutangnya 5 juta, berarti 2% dari 5 juta. Jadi pajak yang terutang dibayar juga, kemudian dendanya juga. Nah, tergantung teman-teman nggak bayarnya berapa bulan. Per bulan dihitung 2%. Nah, kalau misalkan teman-teman 5 bulan belum bayar ya berarti 2% kali 5 bulan kali pajak yang terutang. Nah, itu untuk mekanisme penghitungan manakala telat membayar. Jadi memang dari sisi pajak memang disiplin, kalau memang waktunya teman-teman bayar, harusnya teman-teman juga harus bayar, karena ada denda di situ. Dia dihitung tiap bulan. Jalan terus nambah lagi 2% kan lumayan ya teman-teman ya. Oke, baik itu ya, berarti sudah kejawab semua ya. Iya, Bu. Oke, karena sudah selesai juga, nanti teman-teman bisa simak lagi ya. Teman-teman, saya sarankan untuk membeli bukunya ya, karena teman-teman belajar dari situ. Ya, Mbak Dinda, kenapa? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, untuk absensi sudah saya record ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti langsung saya absen di sini setelah perkuliahan ini selesai. Silahkan ditutup Mbak Dinda, mungkin ada kesimpulan ya, kalau ada silahkan dibacakan, kemudian ditutup sekalian pakai salam ya. Oke, silakan. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mempresentasikan bab 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman ya, saya akhiri untuk perkuliahan di pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari baik tim penyaji maupun dari teman-teman ya. Semua keaktifan tetap saya akan record ya, untuk absensi nggak usah khawatir, sudah saya catat juga.
Saya kiri mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.